mari kita langsung lanjut dari video yang kemarinnya. Sederhananya, setelah tubuh dari Cry sekarang sudah diseret oleh guru dari Luke dalam posisi yang sama seperti ini, maka dia pun segera membawanya menuju ke dalam sisa bangunan dari dojo yang tersisa untuk dapat bisa berbicara kepada Cry. Namun, sebelum pembicaraan dari mereka berdua sekarang akan dimulai, maka Cry pun lebih dulu menjelaskan kepada kita tentang siapakah sebenarnya guru dari Luke dan juga sehebat apa kekuatan dari gurunya Luke ini dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Pertama, nama dari masternya Luke adalah Taun Roel. Dia adalah salah satu pendekar pedang terkuat yang sekarang sangatlah terkenal sekali, baik itu di dalam negara Zeburudia ataupun di dalam negara yang lainnya. Karena pada dasarnya, dia adalah seorang pendekar pedang yang terkuat dengan aliran pedangnya sendiri, yaitu aliran pedang Roel. Bahkan saking hebatnya kekuatan dari Roel, maka hampir semua ksatria yang ada di dalam negara ini, dan juga semua anak bangsawan tingkat tinggi yang sekarang ingin menjadi ksatria, pasti sebagian besar dari mereka disekolahkan tepat di dalam dojo dari Master Roel. Mengingat kenyataannya, memang sekuat itulah kehebatan dari seorang masternya Luke. Kedua, umur dari Master Roel sekarang adalah 80 tahun. Dan dia adalah teman satu angkatan dari penyihir api terkuat di dalam negara Zeburudia, yaitu Nenek Rosemary. Bedanya, Roel bukanlah seorang hunter. Serta, dia pun juga tidak pernah terdaftar sebagai seorang pemburu harta karun. Karena ketika dirinya muda, dia pun tidak pernah berniat untuk bisa menjadi seorang hunter. Tapi, tujuan dari Roel hanyalah untuk dapat menjadi pendekar pedang yang terkuat dengan cara berpergian menuju keliling dunia demi dapat bertarung melawan para master pendekar pedang dari berbagai macam aliran. Simpelnya, Roel ketika muda dulu sangatlah mirip sekali seperti Luke. Jadi tidak heran jika Master Roel sekarang sampai dianggap sebagai salah satu pendekar pedang yang terkuat. Ketiga, karena Master Roel bukanlah seorang hunter, maka sampai dengan detik ini kita pun sama sekali tidak tahu dia berada pada level berapa. Tapi meskipun begitu, Cry pun sudah sempat menjelaskan kepada kita tepat di dalam cerita novelnya bahwa kekuatan dari Master Roel sebanding dengan kekuatan dari Nenek Rosemary. Jadi secara tidak langsung, kita pun sekarang bisa menganggap bahwa jika dibandingkan dengan para hunter, maka bisa saja Roel sekarang setara dengan para hunter level 8 yang lainnya. Keempat, ingatkan kemarin kami sudah bilang bahwa hanya para hunter saja yang boleh menggunakan relik pedang. Jadi para pendekar pedang yang lainnya dan juga para ksatria, harusnya mereka sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan dari relik pedang, apalagi diperbolehkan membawanya. Nah, aturan seperti itu sama sekali tidak berlaku kepada Master Roel. Karena faktanya, Master Roel adalah salah satu orang yang merupakan bukan seorang hunter, tapi dia memiliki beberapa relik pedang yang tersimpan di dalam gudangnya. Serta dia pun juga bisa menggunakan kekuatan dari semua relik pedangnya yang kebetulan sekarang sudah dia miliki. Alasannya nanti akan dijelaskan. Tapi intinya, Roel ketika muda sering sekali bertaruh seorang diri untuk dapat menyelesaikan gudang harta karun. Jadi secara tidak langsung, kapasitas mana dari Roel sekarang jadi ikut meningkat. Sehingga karena Roel memiliki kapasitas mana yang sangat besar, maka dia pun jadi bisa menggunakan kekuatan dari relik pedang yang cara menggunakannya adalah harus dengan mengandalkan mana. Simpelnya, Master Roel sama seperti para hunter. Tapi bedanya, dia tidak terdaftar secara resmi saja. Nah, dari semua cerita di atas, ada satu hal yang harus kita ingat. Yaitu, ketika muda, Roel sering sekali bertarung seorang diri untuk dapat menyelesaikan gudang harta karun. Karena cerita dari Roel ini nantinya akan menjadi sebuah plot twist. Atau cerita dari Master Roel nantinya akan berkaitan dengan sebuah kesalahpahaman dari Cry tepat pada video yang berikutnya. Nah, jika sudah jelas tentang siapakah sebenarnya Master Roel ini, maka untuk sekarang mari kita lanjut lagi semua ceritanya. Sederhananya, tepat ketika Cry dan juga Roel sekarang sudah sampai di dalam ruangan yang sudah hancur, maka Roel pun otomatis langsung marah kepada Cry dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Oi, anak muda, apa yang telah kau berikan kepada Luke? Kenapa dirimu malah memberikan relik pedang kutukan yang sangatlah berbahaya itu tepat menuju kepada dirinya? Padahal dirimu sudah tahu bahwa Luke adalah orang yang sangat berbahaya. Jadi seharusnya dirimu tidak pernah membiarkan Luke untuk dapat menggunakan kekuatan dari sebuah relik pedang. Tidak hanya itu,
Karena pada halaman yang berikutnya, Master dari Luke ini sekarang kembali melanjutkan semua ceramahnya lagi. Dengar, Luke adalah bocah yang sangat gila. Karena entah kenapa, setelah dirinya kemarin sudah pulang dari turnamen para hunter, maka tingkahnya pun sekarang menjadi semakin aneh. Pertama, Luke selalu berusaha untuk dapat bisa bertarung dan juga menebas semua seniornya di dalam dojo dengan sebuah alasan untuk dapat mencoba kekuatan dari teknik barunya, yaitu teknik pedang dewa petir. Kedua, Luke pun juga berusaha untuk dapat bisa bertarung melawan juniornya demi dapat melatih teknik barunya itu. Ketiga, dia pun juga berusaha untuk dapat melatih teknik pedang petir itu tepat menuju kepadaku kemarin. Hingga tanpa disengaja, kedua relik pedang berhargaku itu sekarang semuanya malah menjadi hancur. Intinya, Luke tanpa berhenti selalu mencoba untuk dapat bisa bertarung dengan menggunakan kekuatan dari teknik barunya, tidak peduli siapapun lawan yang dihadapi. Sebenarnya, aku sudah pernah mencoba untuk dapat bisa mengendalikan Luke dengan cara mengalihkan perhatiannya, yaitu dengan cara meminta Luke untuk dapat bisa membaca buku dan juga berlatih di bawah air terjun supaya otaknya bisa menjadi sedikit tenang. Tapi ketika aku sedang pergi ataupun ketika aku sedang lengah, maka Luke pun dengan sengaja justru malah mengajak semua teman-temannya untuk dapat bisa ikut pergi bersamanya menuju ke dalam gudang harta karun, dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa bersenang-senang dengan cara membantai para monster dan juga dengan tujuan untuk dapat berlatih. Masalahnya, Luke pun sama sekali tidak sadar bahwa kekuatan dari teman-temannya ini tidaklah sehebat kekuatan dari Luke. Jadi setiap kali Luke pulang ke dojo, maka semua tubuh dari teman-temannya pasti akan selalu menjadi terluka, bahkan tidak sedikit yang hampir menjadi terbunuh. Selain itu, di saat dirinya sudah mulai bosan untuk bisa membunuh para monster, maka dia pun pasti seketika langsung pergi untuk dapat menyerang markas dari para bandit yang terdapat di luar kota ini dan juga jauh dari pengawasanku. Sehingga gara-gara itu, aku pun jadi mendapatkan banyak sekali komplain. Karena semua lawan dari Luke, pasti tubuhnya akan selalu terluka dengan sangat parah. Lebih kacaunya lagi, Luke pun tak berhenti terus mencoba untuk bisa pergi menuju ke dalam dojo lain yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia. Serta Luke pun dengan seorang diri langsung berusaha untuk dapat bisa menantang para seniornya, bahkan sampai dengan para masternya dengan menggunakan nama dari dojoku. Sehingga mau tidak mau, mereka pun harus meladeni semua tantangan dari Luke. Karena jika mereka menolak, maka harga diri dari mereka yang sekarang akan menjadi taruhannya. Akibatnya, kau sendiri pasti sudah tahu bahwa semua lawan dari Luke otomatis akan bisa dikalahkan, tidak peduli skuad apa lawan yang dihadapi. Bahkan, ketika lawannya adalah master dari sekolah lain, Luke pun sama sekali tidak peduli hal itu. Itulah semua kelakuan aneh dari Luke yang sekarang harus kau ketahui. Jadi, itulah alasanku sekarang memanggilmu. Yaitu, aku ingin dirimu lebih keras lagi ketika dirimu mengajari Luke. Mendengar semua ucapan itu dari Master Rowell, Cray pun kini seketika langsung membalasnya dengan cara adu nasib. Hah? Baru segitu saja? Aku pikir dirimu sekarang memanggilku karena Luke membuat masalah yang lebih besar. Master, asal kau tahu saja, masalah yang diberikan oleh Luke kepadaku jauh lebih banyak daripada masalahmu. Bahkan jika aku ceritakan, pertemuan dari kita berdua akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena ketika Luke pergi bersamaku, entah kemanapun itu, maka Luke pun tidak pernah membuat para lawannya menjadi terluka saja. Tapi Luke selalu memutus bagian tubuh dari para lawannya dengan menggunakan kekuatan pedangnya. Yang artinya, jika di dalam pengawasanmu, Luke hanya membuat para lawannya menjadi terluka. Namun ketika bersamaku, Luke selalu memutus tangan dari para lawannya, memutus kakinya, bahkan Luke pun tanpa ragu selalu membelah tubuh dari lawannya menjadi dua bagian. Nah, sampai di sini, sebenarnya Cray pun masih melanjutkan semua perkataannya lagi, tapi diucapkan di dalam hati saja. Haduh, aku tahu Luke selalu berbuat seperti itu karena ada Anthem Smart di dalam party kami. Mengingat tidak peduli skuad apapun luka yang diderita oleh para lawannya. Namun, selama jantung dari orang itu tidak dirusak oleh Luke, maka Anthem pun pasti bisa menyembuhkan mereka semua tanpa ada satupun yang terkecuali. Intinya, selama lawannya masih bisa bernafas, semua luka separah apapun pasti bisa disembuhkan oleh Anthem Smart. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh Anthem Smart hanyalah menghidupkan orang yang sudah mati saja. Lalu jika tidak ada Anthem Smart, sebenarnya masih ada Citri.
Di mana dengan menggunakan semua ramuan ajaib dari Citri, dia pun pasti bisa menyembuhkan para musuh dari Luke juga. Kemudian, setelah mengucapkan semua kalimat di atas itu tepat di dalam hatinya saja, maka Cray pun kini segera berkata lagi menuju kepada Master Roel. Tenang saja Master Roel, bukan cuma dirimu yang pusing, aku pun juga sama. Tapi, aku sudah melatih Luke dengan sangat keras, dan juga aku pun sudah memberikan peringatan kepadanya bahwa Luke tidak boleh menyerang bagian vital dari para lawannya, khususnya bagian jantung. Karena jika Luke sudah membunuh orang lain, maka Anthem Smart tidak bisa menyembuhkannya lagi. Jadi jangan khawatir lagi, karena aku sudah mengerti semua perasaanmu. Oleh karena itu sebagai gantinya, aku pun kini sudah meminta Luke untuk dapat bisa membawakan relik pedang Crimson Sword sebagai hadiah bagi dirimu. Karena dirimu sudah bersedia untuk dapat bisa menjadi guru dari Luke. Di momen inilah, guru dari Luke awalnya sempat marah lagi kepada Cray. Tapi, karena dirinya merasa kalah adu nasib dengan Cray, serta karena Master Roel merasa bahwa penderitaan dari Cray jauh lebih besar daripada dirinya, maka pada akhirnya Master Roel pun kini tidak jadi marah lagi kepada Cray. Ditambah, semua murid di dalam dojonya itu sekarang juga sudah mengaku bahwa semua kehancuran ini bukanlah salah dari Luke, tapi ini adalah salah dari mereka karena mereka sekarang masih belum cukup kuat. Mengingat kenyataannya, relik pedang kutukan itu hanya bisa menguasai tubuh dari para murid lainnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuh dari Luke. Yang artinya, hanya para pendekar pedang yang lemah saja yang hatinya gampang untuk bisa dikendalikan. Mendengar semua ucapan dari muridnya itu, hati dari Master Roel akhirnya kini langsung menjadi luluh. Serta gara-gara itulah, Towel pun langsung memaafkan Luke atas semua perbuatannya yang sekarang hampir membunuh 1000 orang murid dari dojonya ini. Lagi pula, dari awal, Towel memang tidak pernah bisa marah kepada Luke. Karena faktanya, semua perbuatan dari Luke ini sangat mirip sekali dengan perbuatan dari Master Roel ketika dirinya masih muda. Jadi secara tidak langsung, ketika dirinya bisa melihat Luke yang sekarang sangatlah haus sekali dengan kekuatan, maka Master Roel pun otomatis sekarang bisa menjadi mengerti. Berdasarkan hal itu, sekarang masalah yang tersisa hanyalah tentang hancurnya dojo dari Master Roel saja. Mengingat pada momen itu, Master Roel pun langsung bertanya kepada Cray tentang siapakah yang akan bertanggung jawab atas kehancuran dari tempat latihan mereka. Mendengar semua pertanyaan itu, Cray pun untuk yang kesekian kalinya kini kembali mencoba untuk dapat bisa meminta bantuan dari Franz dengan cara menelponnya. Lalu, setelah Cray dan juga Master Roel sudah menjelaskan kepada Franz tentang apa yang sebenarnya terjadi, maka Franz pun langsung membanting teleponnya itu dengan sangat keras sekali sambil berteriak kepada para anak buahnya. Sialan, Cray lagi-lagi kembali memanfaatkanku untuk dapat menyelesaikan semua masalahnya. Dengar, telepon semua orang tua dari murid yang ada di dalam dojo dari Master Roel. Lalu, minta sumbangan kepada mereka untuk dapat bisa memperbaiki kerusakan dari dojo Master Roel hingga kembali menjadi seperti semula. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, Franz pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Awalnya, aku mau menolak semua permintaan dari Cray karena aku tidak ingin membantunya. Tapi masalahnya, murid dari dojo yang tadi semuanya sudah kerasukan, sebagian besar adalah anak dari para bangsawan. Gara-gara itulah, aku pun jadi tidak memiliki alasan lagi untuk dapat bisa menolak permintaan dari Cray. Nah, di momen inilah, Franz pun awalnya sudah merasa bahwa prediksi dari Cray bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah bencana, harusnya sekarang semuanya sudah selesai. Karena menurut Franz, relik pedang kutukan itu adalah sumber dari semua bencananya. Namun, sebelum telepon itu dibanting oleh Franz, maka Cray pun sempat berbicara salah-salah kepada Franz dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yahoo my friend, ini bukanlah permintaanku yang terakhir. Karena di masa depan nanti, jika terjadi bencana lagi, maka aku akan meminta tolong kepadamu lagi. Awalnya, Cray hanya bilang begitu dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa menyelesaikan semua masalahnya yang harusnya sama sekali tidak penting. Tapi menurut Franz, ucapan dari Cray barusan adalah sebuah pertanda bahwa di dalam waktu dekat ini, bencana yang sebenarnya pasti akan segera kembali terjadi. Berdasarkan hal itulah, maka Franz pun sekarang langsung bertanya kepada asosiasi dari para penyihir, yaitu apakah benar bencana yang dimaksud sebelumnya bukan bencana dari serangan relik pedang kutukan.
Lalu setelah para penyihir itu sudah mulai menjawab Franz, maka Franz pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena jawaban dari para penyihir ternyata sama seperti kata-kata dari Cray ketika dirinya baru saja menutup teleponnya. Yaitu, relik pedang kutukan bukanlah sebuah bencana besar yang dimaksud oleh Cray. Tapi, bencana yang sebenarnya baru akan segera terjadi tepat di dalam waktu dekat ini. Nah, setelah urusan dari Franz, karena semuanya sudah selesai, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cray lagi. Di mana pada akhir pertemuannya ini, Master Rowell pun akhirnya langsung berterima kasih kepada Cray karena dirinya telah repot-repot mau memberikan relik pedang kutukan yang sangat berharga tepat menuju kepadanya. Mengingat pada momen itu, Cray pun sekali lagi kembali mencoba untuk dapat bisa meyakinkan Master Rowell bahwa sebenarnya relik pedang kutukan ini bukanlah relik yang berbahaya. Karena jika relik ini digunakan oleh orang yang kuat, maka kutukan jahatnya tidak akan pernah bisa keluar. Alias jika Master Rowell yang menggunakannya, maka relik pedang Crimson Sword akan menjadi relik pedang yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada pedang lainnya. Lalu, karena Master Rowell merasa tertantang dengan semua ucapan asal-asalan dari Cray barusan, maka dia pun otomatis sekarang langsung menerimanya. Sebagai gantinya, Master Rowell pun sekarang langsung memberikan sebuah relik baru juga tepat menuju kepada Cray, yaitu sebuah relik tongkat sihir dengan warna yang sepenuhnya hitam. Di mana tongkat sihir inilah yang nantinya akan menjadi sumber bencana yang sebenarnya tepat pada video yang berikutnya. Wow, menarik banget ya.